Salam perubahan dari Bavaria, Jerman. Saat ini saya sedang berada di salah satu kota yang ada di Jerman, tepatnya di Bavaria. Tidak pernah berhenti saya memantau perkembangan politik di tanah air. Bahwa kerusakan politik di tanah air itu semua bermula dari sistem politik atau sistem kepartaian setelah reformasi. Reformasi yang diperjuangkan oleh warga negara untuk memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia, di mana ingin mengembalikan kedaulatan berada di tangan rakyat, kini gagal total. Kedaulatan telah dibajak atau telah dibegal oleh partai-partai politik. Sehingga yang berdaulat hari ini adalah partai politik. Rakyat hanya digunakan 5 tahun sekali untuk dimanfaatkan, diambil suaranya. Kemudian rakyat tidak mempunyai alat kontrol apapun terhadap mereka-mereka yang dipilih rakyat. Orang-orang yang dipilih oleh rakyat kemudian dijadikan petugas partai. Mereka semua menjadi kaki tangan partai politik. Mereka menjadi orang-orang yang mengatur atau perpanjangan tangan partai politik untuk kepentingan partai. Jadi yang namanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat telah berubah menjadi dari rakyat untuk partai politik dan untuk kenyamanan segelintir orang, bahkan untuk kenyamanan sebuah keluarga tertentu. Ini tidak bisa kita biarkan. Kalau kita ingin mengatakan ini sebuah kejahatan politik, maka ini adalah bagian dari dosa politik partai-partai yang tidak ingin kenyamanannya diganggu. Anda bayangkan, pimpinan partai politik dengan leluasa, dengan sesuka hatinya, memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan partai dan kepentingan keluarganya. Anda juga bisa lihat di sekitar kita, orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi apapun, telah menghina akal sehat kita. Mereka menempatkan anggota keluarga mereka menjadi pimpinan daerah, menjadi pimpinan di tingkat nasional. Dengan telanjang mata kita lihat, Presiden Jokowi menjadikan anaknya menjadi wakil presiden dan diaminkan oleh seluruh partai politik yang menurut informasi pimpinan-pimpinan partai politik itu bukan hanya dikooptasi, tapi mereka terbelenggu dengan berbagai macam kasus. Dan ini semuanya rakyat tidak punya kuasa apapun. Rakyat tidak punya kontrol apapun. Anda bisa lihat seorang pimpinan daerah, begitu dia menjadi wali kota, bupati, dan gubernur, rakyat tidak punya mekanisme untuk melakukan koreksi atau melakukan recall terhadap pimpinan daerah yang gagal. Anggota-anggota DPR yang terpilih juga yang tidak amanah, rakyat tidak punya kuasa apapun karena mereka adalah perpanjangan tangan dari partai politik. Bahkan anggota DPR yang terindikasi korupsi dilindungi oleh partai politik. Lalu rakyat bisa apa? Maka oleh sebab itu saya mengajak seluruh warga negara yang mempunyai kesadaran dan ingin membangun demokrasi yang sehat. Bukan seperti demokrasi hari ini, yaitu demokrasi tipu-tipu. Demokrasi rasa kerajaan. Maka marilah kita bersama-sama menjadikan agenda ini untuk menjadi agenda bersama memperbaiki kondisi demokrasi negeri ini seperti layaknya demokrasi di negara-negara maju, yaitu demokrasi modern. Rumah saya akan saya jadikan tempat berkumpulnya para warga negara, tetangga yang menginginkan sebuah perubahan. Rumah saya akan dipenuhi dengan diskusi-diskusi dan membangun narasi serta menyebarkan pikiran-pikiran kepada tetangga-tetangga saya, lingkungan teman-teman saya. Semoga ini menginspirasi kawan-kawan di mana saja Anda berada. Jadikanlah rumah Anda menjadi rumah demokrasi modern. Basis perjuangan kita untuk membangun kesadaran kolektif tetangga-tetangga kita
bahwa di depan mata kita kondisi politik negeri ini tidak baik-baik saja karena ulah partai politik. Apa yang kita bisa lakukan jika kita menjadi sebuah kekuatan alternatif dan kita mampu mengkonsolidasi kekuatan? Maka kita meminta kepada pemerintah, kita mendesak kepada DPR untuk merevisi undang-undang partai politik, untuk merevisi undang-undang pemilu. Anda bayangkan undang-undang partai politik dibikin demikian sulitnya sehingga membentuk sebuah partai politik yang baru itu adalah sebuah hal yang sangat mustahil untuk kita capai. Anda bayangkan hampir 40 provinsi harus kita penuhi semua kepengurusan. Belum lagi 75% di kabupaten kota harus ada pengurus. Di kecamatan juga 50%. Ini bukan pekerjaan kecil, pekerjaan yang sangat besar. Jika Anda tidak memenuhi persyaratan itu dan diverifikasi data-datanya, maka Anda dinyatakan tidak akan bisa mengikuti proses pemilu. Belum lagi setelah kita bisa mengikuti pemilu, ada lagi jaring yang dibuat oleh partai politik. Mereka menentukan 4% parliament threshold. Jika Anda tidak mencapai 4% parliament threshold, maka Anda tidak bisa mengirim wakil rakyat di DPR RI. Belum lagi satu nih, 20% ditentukan presiden threshold. Bukan hanya mencederai, ini adalah kesewenang-wenangan partai politik menghina akal sehat kita. Anda bayangkan, hanya dengan pembicaraan segelintir orang, mereka baku atur, mereka menentukan siapa calon presiden, calon gubernur, wali kota, dan bupati. Sekalipun orang itu tidak mempunyai rekam jejak yang baik. Ini apa? Demokrasi apa seperti ini? Maka kita tidak akan bisa membangun sebuah demokrasi yang sehat jika kita membiarkan ini tetap berlangsung. Maka jadikanlah rumah Anda menjadi basis perjuangan untuk mengkoreksi sistem perpolitikan atau sistem demokrasi tipu-tipu ini menjadi demokrasi yang modern. Rumah Anda, rumah saya menjadi tempat berkumpulnya seluruh warga negara yang mempunyai keinginan dan kesadaran tentang masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kita edukasi publik agar mereka mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dan gerakan kita ini adalah sebuah gerakan yang dikenal dalam sistem demokrasi, yaitu gerakan masyarakat sipil. Bicara demokrasi, selalu hadir kelompok masyarakat sipil sebagai sebuah kekuatan yang melakukan koreksi terhadap tata kelola negara pemerintahan yang menyimpang dari konstitusi. Jangan pernah Anda takut, jangan pernah Anda khawatir dengan keberadaan rumah demokrasi modern ini. Dari sinilah kemudian kita bisa menggalang kekuatan alternatif, menghadirkan sebuah sistem demokrasi yang kita harapkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Anda bayangkan, kalau saja Anies Baswedan terpilih menjadi seorang presiden dengan agenda perubahan, apakah Anda percaya Anies Baswedan bisa melakukan perubahan? Saya ingin tegaskan, Anies tidak mampu melakukan perubahan jika kenyamanan partai politik akan terganggu. Dan mereka tidak akan rela membiarkan Anies merampas kenyamanan segelintir orang itu. Mereka akan menghalang-halangi Anies Baswedan untuk bisa memperbaiki kondisi ini. Jadi, carut-marut politik di negeri ini adalah dosa besar partai politik yang telah membegal hak-hak konstitusi warga negara. Anda bisa lihat kemarin. Partai politik yang membawa agenda perubahan, ternyata mereka hanya membawa agenda perubahan untuk memastikan partai mereka akan tetap menjadi bagian dari kekuasaan. Begitu
Pak Prabowo dinyatakan sebagai pasangan pemenang pemilu, maka elit-elit partai politik mereka segera melakukan akrobatik yang menjadi tontonan oleh sebagian warga negara yang begitu marah melihat akrobatik politik yang dilakukan oleh elit-elit. Dan ujung-ujungnya mereka tetap hanya ingin mempertahankan kenyamanan itu. Dan rakyat hanyalah orang-orang yang tidak mempunyai arti sama sekali. Sekali lagi, keberadaan rumah demokrasi modern hadir akan melahirkan pikiran-pikiran, akan membangun kesadaran kolektif dengan pikiran-pikiran akal sehat untuk melakukan koreksi terhadap sistem demokrasi yang kita jalankan saat ini adalah demokrasi tipu-tipu atau demokrasi rasa kerajaan yang telah dikuasai oleh segelintir orang atau mungkin juga sebuah keluarga tertentu. Salam dan tetap semangat dari Bavaria, Jerman.